Membahas satu stand ini mungkin akan menjadi hal favorit bagi saya, karena stand yang akan saya bahas ini adalah salah satu stand yang gimana ya sebutnya. Dia adalah salah satu stand yang terbaik menurut saya. Stand yang bisa muncul hanya dalam satu keadaan, yaitu ketika hujan. Di satu sisi lain, stand ini menampilkan sosok yang horor, tapi kalau kita lihat dalam satu sisi lain, dia itu keren banget. Tapi sayang, kalau kalian ketemu stand ini ketika hujan deras, jangan harap kalian bisa selamat. Stand ini itu bernama Catch the Rainbow. Saya akan jelaskan mengapa stand ini akan terlihat menakutkan ketika sedang hujan. Catch the Rainbow merupakan stand yang berasal dari part 7 Steel Ball Run dan usernya sendiri bernama Blackmore. Blackmore adalah salah satu kaki tangan dari Funny Valentine yang juga bertugas sebagai assassin untuk membunuh siapapun yang menghalangi Bapak Presiden dari Amerika tersebut. Ia memiliki perawakan yang lumayan tinggi dengan pakaian ponco yang berwarna hitam ditambah tudung atau kain yang menutupi kepalanya. Ponco adalah salah satu pakaian dari suku Indian yang tinggal di Peru yang berfungsi sebagai pelindung tubuh kita ketika hujan. Singkatnya, kalau ponco di negara kita itu namanya jas hujan. Ia juga memakai celana dengan motif yang menyerupai setengah taijutsu. Taijutsu ini bisa dibilang juga seperti yin dan yang, tapi di celananya Blackmore ini terlihat hanya setengahnya saja dan seperti Tomoe pada Sharingan. Ketika ia memanggil standnya, Blackmore ini akan terlihat menggunakan topeng dengan gambar pelangi yang membayangi namanya standnya itu sendiri, yaitu Catch the Rainbow. Kekuatan dari stand ini bisa dibilang absolut dan hampir tidak terkalahkan di saat hujan atau hujan badai lebih tepatnya. Ia bisa memanipulasi bahkan mengontrol air hujan di sekitarnya sesuka yang dia mau, seperti membuat air yang tadinya benda cair menjadi solid. Tapi bukan kayak teman kita ya, yang kadang-kadang itu nggak solid. Hehehe, bercanda ya teman-teman, bercanda cuma bercanda. Nah, air yang menjadi solid itu bisa dijadikan sebagai pijakan seperti tangga atau bahkan jalan di atas udara untuk Blackmore ini berjalan. Bahkan ketika hujan itu mengenai bagian tubuh dari Blackmore itu sendiri, ia bisa memanipulasi bagian tubuh itu untuk berpindah tempat sesuai air itu bergerak kemana. Misalnya ketika ia hendak menangkap merpati yang sedang kabur, ia membiarkan air hujan itu mengenai daerah mulutnya dan membiarkan air hujan itu membasahi merpati itu. Tidak lain dan tidak bukan, tujuannya agar Blackmore ini bisa memindahkan mulutnya lalu menggigit merpati dan menangkapnya. Hal itu juga ia lakukan ketika ia melawan Mountain Team. Agar ia bisa menghindari tembakan dari Mountain Team, otomatis ia harus bisa membuat lubang di badannya. Ia harus membiarkan badannya terbasahi oleh hujan agar badannya ini bisa dipindahkan dan ia pakai untuk melawan balik ke Mountain Team itu sendiri. Tidak berhenti sampai situ saja, Blackmore juga bisa menghentikan air hujan yang ia sentuh seakan-akan air itu diam di tempat dan tidak akan jatuh ke tanah. Dan ketika itu terjadi, lawan yang ada berada di daerah itu harus sangat berhati-hati karena ketika air itu terkena badan dari musuhnya, air itu bisa menyayat badan dari korbannya. Hal itu bisa menyebabkan luka yang sangat fatal, seperti apa yang dirasakan oleh Mountain Team. Singkatnya, Blackmore ini bisa menggunakan Catch the Rainbow itu untuk sebagai pijakan atau untuk berjalan di atas udara, atau bahkan bisa untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain melalui perantara hujan tersebut. Bisa juga membuat air itu berubah menjadi benda tajam yang bisa digunakan untuk membuat lawannya tidak bergerak atau menghadap yang di atas, alias meninggal dunia. Kekuatan yang kalau dipikir-pikir ini sangat mematikan, apalagi kalau malam-malam suka hujan badai kan. Bayangin kalau malam-malam kita lagi pulang mau ke rumah, terus hujan besar. Tiba-tiba ada yang terbang dari atas langit terus nanyain, "Bang, mau ojek payung?" "Saya bisa nganterin bang." "Abang-abang palakau abang." Langsung mokat kayaknya yang ada. Oh iya, Blackmore juga selalu membawa payung, juga memakai payung itu di setiap kegiatannya. Yang tidak lain tidak bukan selain dipakai buat tentunya sebagai gaya dia, ia bisa membuatnya melayang di udara dengan mudah dengan perantara payung. Karena ketika hujan badai itu terjadi, bukan hanya kita dan payung aja yang keangkat, tapi billboard atau bahkan rumah aja bisa keangkat. Awalnya juga saya bingung, kok nih orang bisa pakai air buat lari di atas udara, atau bisa pakai badan sendiri buat teleport dari satu tempat ke tempat lain, pakai hujan, kok bawa payung. Buat nahan hujan juga kan udah pakai jas hujan, ngapain pakai payung? Taunya ya buat dia ngelayang juga. Tapi sayangnya stand ini memiliki kelemahan yang sangat besar. Kelemahannya ada pada syarat atau kondisi dalam pemakaian standnya.
Ketika hujan itu berhenti, ia tidak bisa menggunakan kekuatannya. Bahkan jika air hujan itu jadi banjir, Blackmore bakal tetap ke bawah palit atau hanyut beserta air tersebut. Walaupun Blackmore ini nyumon pawang hujan dan hujan itu turun, ia juga tidak bisa menggunakan kekuatan Catch the Rainbow. Hujan itu harus terjadi secara natural dan karena alam itu menginginkannya. Ketika ia berusaha mereplika hujan buatan, itu akan menjadi sia-sia. Sama seperti pelangi, ia akan muncul ketika hujan natural itu terjadi. Ketika seseorang membuat hujan buatan, ya nggak akan ada pelanginya. Anehnya sekarang tanpa hujan juga banyak pelangi-pelanginya. Maaf teman-teman, maaf. Tapi sisi positifnya ketika enggak hujan, ia tetap bisa memanggil Catch the Rainbow-nya sebagai perwujudan topeng. Lumayan lah kalau mau maling, ia nggak perlu modal lagi. Sayangnya Blackmore ini harus mati karena pendarahan dan kepalanya kena getok sama steel ball milik Gyro. Tidak seperti villain lain, si Blackmore ini bermoral dan ia itu tenang juga cerdas. Ia percaya adanya kehadiran Yesus. Maaf ya teman-teman, saya takut malah sebut dan jikalau salah sebut saya nggak ada niatan apapun. Jadi maaf sebelumnya. Walaupun Blackmore ini percaya adanya kehadiran Yesus, tapi agak lain emang. Mungkin karena Holy Corpse juga, tapi agak emang lain dia itu. Meskipun begitu, ketika ia tahu bahwa dirinya akan mati, ia mengerti karena ini adalah sebuah hukuman atas apa yang ia lakukan. Dan itu mengapa saya bilang ini villain itu emang beda. Ketika ia disuruh mengejar merpati atau menangkap Lucy Steel, ia bergerak dengan santai dan juga efisien. Melawan Mountain Team apalagi, ia benar-benar tenang dan berhasil membunuhnya. Dan ia juga bisa menganalisis bahwa Lucy Steel lah yang diselamatkan oleh Mountain Team, dan cewek itulah yang sebenarnya yang ia harus cari dan ia bunuh. Pokoknya villain ini tuh keren banget deh. Kalau dia jadi heroes atau MC bakalan mantap banget, menggunakan payung untuk bisa melayang dan mempunyai kekuatan mengendalikan air hujan. Outfit yang pas dan cocok dengan kekuatannya. Yap, begitulah Catch the Rainbow. Stand yang sangat keren dan kuat yang menakutkan ketika hujan. Menurut kalian sendiri gimana? Iya, emang udah keren dia. Salah satu villain dan stand yang memiliki desain yang komplit untuk menghadang main karakter dalam suatu cerita. Komen di bawah menurut kalian gimana Catch the Rainbow itu sendiri dan mungkin saran konten. Sampai jumpa lagi ya teman-teman, dan terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Saya sangat menghargai itu. Pokoknya terima kasih teman-teman. Maaf bila ada kata-kata yang kurang mengenakan ya. Adios, sampai jumpa lagi di video yang lainnya.